Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sioyan meraih kepalanya dengan kedua tangannya. Nampak rasa sakitnya begitu tak tertahankan, sehingga tekanan yang terkumpul seperti akhirnya akan meledak. Sebenarnya Sioyan adalah orang yang sangat tenang dengan pikiran yang kuat. Namun saat ini, ketakutan yang tak tertahankan akhirnya menguasai dirinya. Itu semua karena ketakutan Sioyan yang kini terus memuncak. Namun, betapapun menyakitkannya, Sioyan rela menanggungnya dan berharap tidak melihat pemandangan yang paling dia takuti saat adegan itu akhirnya benar-benar tiba. Bukankah saya bekerja cukup keras? Bukankah saya reinkarnasi yang mulia? Jika saya benar-benar reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, saya seharusnya seperti Xiao Yueli, dan tingkat kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Namun keabadian dewa membuat Sioyan berhenti di sini dan sulit untuk menembusnya. Sioyan pun bergumam, dia pun mendambakan kekuatan itu dan merasakan di dalam hatinya. Tetapi tindakan Biqing yang seakan-akan menyelamatkan para dewa. Namun sebenarnya merugikan semua makhluk. Ini adalah akibat yang tak terhindarkan yang harus dia bayar setelah mengambil tindakan. Sioyan berkata, apakah saya membunuh Taeksu itu? Atau setidaknya menemukannya? Sioyan pun terus-menerus mempertanyakan mengapa ia melakukan ini. Namun apakah tindakan ini sepadan? Bahkan pada akhirnya, aku malah menyakiti orang-orang terdekatku dan harus mengorbankan hidupku. Lalu apakah mungkin saya dapat menukar secuil harapan untuk diri sendiri? Nampak saat ini, kekacauan merajalela dalam pikiran Sioyan, seolah-olah dia sedang berjuang untuk tidak bunuh diri. Keajaiban seolah-olah mengancam dan masih belum tampak. Ia pun kembali berpikir, saya tidak tahu mengapa. Namun karena bantuan tidak hadir, akhirnya saya harus menderita berada di sini. Nampaknya, pintu keabadian terbuka. Namun jarak dari titik ini masih sangat jauh. Kemudian saat ini terlihat, pemandangan yang menyelimuti Sioyan terasa mencekam. Yang dilihatnya saat membuka matanya adalah kegelapan di tengah lautan hukum yang bisa membantunya. Tetapi tak kunjung ditemukan. Tanpa memandang metode yang digunakan, detak jantungnya terasa semakin cepat. Sedangkan fisiknya, lalu keadaan mental Sioyan mulai roboh terlebih dahulu. Nampak? Cahaya memantulkan debu yang dihasilkan oleh sinar tak terhitung. Tidak usah khawatirkan kondisi Sioyan saudara rancang, Sioyan tidak akan melakukan bunuh diri. Sioyan tidak akan melakukannya. Bahkan jika rancang tak lagi hidup, percayalah bahwa Sioyan hanya sebatas murid junior bagi mereka. Kesadaran Sioyan yang pernah diukir oleh mantan guru mereka tiba-tiba mulai kabur, tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, suara halus datang perlahan. Tak ada yang terluka. Jadi inilah kesempatanmu untuk melakukan terobosan. Kehadiran suara itu diharapkan dapat menyelamatkan Sioyan dan saudara-saudaranya. Jangan terobos. Apakah senior mengambil keputusan ini karena terobosan? Bagaimana saya bisa melindungi Sioyan dan membantunya bangkit dari keadaan samar ini sekarang? Layaknya terperangkap dalam kolam gelap, kegelapan perlahan melahap dirinya. Tetapi meskipun Sioyan berjuang keras, ia tetap tidak dapat melarikan diri. Sioyan pun tidak mengerti mengapa terobosan abadi mendadak menemui dirinya. Adik laki-laki, Huan, Xiao Feiyu sedang memperhatikan Sioyan dan tahu apa masalahnya dengan penglihatannya. Nampak wujud Sioyan seolah menjadi kumpulan hantu yang tak terhitung, dengan tubuh bagian bawahnya telah lenyap. Kakak senior Feiyu, kau harus bertahan, kau harus bertahan. Sioyan pun kehilangan semangat saat berhadapan dengan terobosan, namun wajahnya penuh kesedihan. Walaupun dia mengetahui cara menghentikan terobosan itu, Sioyan tidak ragu, karena meskipun dia menembus keabadian ilahi, dia kini tetap bertahan. Kekuatan spiritual orang yang kuat tak mampu membalikan takdir. Apakah ada yang lain? Sunyan mencoba bertanya, namun tak mendapat jawaban dari Nyang Ni. Lalu dengan memiliki kekuatan yang mulia dalam waktu sekejap, apakah dapat menghapus segala keberadaan di hadapannya? Tuan Yan, kesadaran Sioyan tak muncul, karenanya kami harus mengambil risiko.
Dia benar-benar melepaskan merpati yang menimbulkan kekacauan saat dia pergi meninggalkan cincin kuno iblis abadi. Meskipun dia mengejarnya kemudian, tidak mampu menjaga Xiaoyan. Yan dan Ni telah lama berinteraksi, sangat mungkin baginya untuk mengejar gilirannya. Kemudian di gerbang kuno, Yuyan yang suka memuping pun sayangnya kini telah tiba di Shanxi dan mengikuti Xiaoyan. Sangat mudah untuk menyembunyikannya dari Xiaoyan tanpa diketahui. Kini Fei berdiri dengan mata terbelalak. Tahu apa yang terucap oleh Xiaoyan? Dia tak bisa jelas mendengar teriakan cepat yang datang menghampiri Xiaoyan yang belum sepenuhnya menghilang. Dia berlari ke depan dengan pedang hitam yang mengancam, siap untuk memotong kepala Gunsmoke. Pedang tajam itu bergerak cepat menuju targetnya, melukis jalur di udara dengan kekuatannya yang maha dahsyat. Lalu dengan susah payah, Gunsmoke berusaha menghindari serangan pedang itu yang tidak henti-hentinya. Ia melindungi senjata berbahaya itu. Tubuh yang membawa ancaman tersebut terus bergerak tanpa henti. Xiao Yanchuang terperanjat dengan kemampuan yang ditunjukkan. Diam-diam bertanya-tanya apa rencana hebat yang sedang berlangsung. Lalu pada saat yang sama, tubuhnya mulai terungkap, memperlihatkan sosok yang mengagumkan. Wanita itu dihiasi jepit rambut emas yang melengkapi pesonanya, dengan penampilan yang memesona dan elegan. Fei Yu tak dapat menghindari pesona wanita cantik ini yang tiba-tiba muncul, membuatnya terkagum-kagum. Sensasi unik menghujani hatinya, memberikan perspektif baru tentang seorang wanita. Ketika sepasang orang itu berbicara, Xiaoyan telah menghilang tanpa jejak, membuat mereka bertanya-tanya kemana dia pergi, karena kini hanya ada satu orang yang tersisa di depan mereka.